warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asmi. Waalaikumsalam, Pak. Eh, Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Senang bertemu lagi dengan Bu Asmi dalam kesempatan kali ini dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Pak Irwandi. Iya, Bu. Teringat saya ini, Bu, sesuai dengan pesan singkat yang Ibu kirimkan kemarin, katanya ada hal penting yang ingin Ibu sampaikan. Kira-kira apa itu yang ingin Ibu sampaikan? Iya, Pak. Ini saya merasa sangat bingung dan sedikit frustasi ya, Pak. Saya ingin mencari solusi bagaimana tentang permasalahan yang saya alami di salah satu kelas ini, Pak. Oh begitu ya, Bu ya. Kira-kira Iya, nih, Bu, Pak. ya, apa yang akan Ibu refleksikan pada permasalahan itu, Bu? Gininya sebenarnya, Pak. Oh, saya sangat bingung melihat fenomena yang terjadi di kelas 7 yang saya ajarkan. Beberapa dan bahkan sebagian siswa kurang minat dengan pembelajaran yang saya bawakan. Fenomena ini terlihat dari banyaknya siswa yang tidak memperhatikan saya saat mengajar, atau mereka yang sering tidak mendengarkan saya saat mempelajari materinya. Jadi, dari situ, Pak, saya selalu berpikir, apa yang salah? Apalagi ada siswa yang tidur, bahkan ada siswa yang bolos saat saya melakukan pembelajaran. Hal ini menjadi permasalahan sampai saat ini. Saya bingung mencari solusinya, Pak Irwandi. Oh, begitu ya, Bu ya. Tentu sebagai guru ini tentu sangat mengganggu ya, Bu ya. Iya, Pak. Mm-mm. Secara tidak langsung, saya pernah mendengar dari siswa ya kan, Pak. Mereka ada yang berbincang-bincang mengatakan pembelajaran saya ini menggunakan pembelajaran yang konvensional. Jadi mereka kurang tertarik, Pak. Oh, kira-kira Bu, metode yang biasa Ibu digunakan di kelas biasanya seperti apa itu, Bu? Biasanya ya, Pak, saya menggunakan metode ceramah, lalu penugasan. Terkadang juga, Pak, atau sesekali saya menggunakan alat penunjang yang ada di kelas, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Dan ada juga, Pak, kadang saya buat itu sebagai kerja kelompok. Terkait dengan medianya, seperti apa itu, Bu? Kira-kira yang biasanya Ibu gunakan lah itu waktu proses pembelajaran? Gimana lah ya, Pak, kalau sejauh ini yang saya gunakan ya buku pelajaran yang ada di perpustakaan ya kan, Pak. Dan sesekali saya menggunakan barang-barang yang ada di kelas untuk menunjang pembelajaran agar mereka bisa tertarik. Masih seperti itu yang saya bisa bawakan, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Izinkan saya mencoba menarik kesimpulan, Ibu ya. Jadi, permasalahan yang saat ini Ibu alami dari hasil pengamatan di lapangan, Ibu menemukan siswa kurang tertarik dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya, Bu ya? Iya, Pak. Dari sumber yang Ibu dapat, hal itu disebabkan oleh proses belajar mengajar yang Ibu lakukan masih tertumpu pada metode dan media konvensional ya, Bu ya? Iya, Pak. Hal itu tidak berdampak hasil ulangan siswa. Apakah begitu kira-kira ya, Bu ya? Iya, Pak. Jadi hal ini membuat saya dilema, Pak. Saya sangat ingin serta berharap siswa-siswa ini dapat bersemangat dan antusias saat saya memberikan pelajaran ya kan, Pak. Saya khawatir jika fenomena ini, Pak, terus terjadi akan berakibat pada nilai semester mereka, Pak. Oh, iya ya, Bu ya. Saya sangat memahami niat yang ingin Ibu wujudkan. Insya Allah ya, Bu ya, melalui pertemuan ini mudah-mudahan kita semua, khususnya Ibu, mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Kira-kira ini, Bu ya, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan ataupun percakapan kita pada hari ini?
Sebenarnya Pak, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan pencerahan serta umpan balik dari permasalahan yang saya hadapi ini. Saya sangat ingin memperbaiki kualitas mengajar saya dengan harapan dapat melaksanakan PBM yang menyenangkan, menjadi guru yang dirindukan oleh siswa, dan saya bisa mendapatkan nilai yang bagus dari hasil kerja siswa. Lebih meningkatlah kira-kira Pak nilai mereka. Seperti itu Pak. Oh iya ya Bu ya. Ini kira-kira nih ya Bu ya, kira-kira. Menurut Ibu ya, guru yang dirindukan oleh siswa atau guru yang menyenangkan bagi siswa dalam proses belajar mengajar itu idealnya seperti apa? Kalau menurut saya Pak, guru yang dirindukan itu mungkin guru yang memahami kebutuhan belajar siswa, atau guru yang bisa melayani kebutuhan siswa bahkan bisa juga mungkin guru yang bisa menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Begitu mungkin Pak. Wah ya, tentu jika itu terjadi tentu indah sekali ya Bu ya, menjadi guru yang menentukan. Sebelum kita datang ke kelas, anak-anak sudah menunggu kita di depan kelas. Dan saya yakin Bu, Ibu dapat melakukan itu dengan mudah itu, insya Allah. Amin. Saya sangat ingin menjadi yang dirindukan oleh siswa-siswa saya Pak, sehingga saya dan siswa memiliki semangat yang tinggi dalam mengajar dan belajar. Kita lanjut sedikit Bu, mengenai masalah PBM yang menyenangkan itu. Ya, kira-kira PBM yang menyenangkan itu idealnya seperti apa sih? Kira-kira menurut pandang Ibu? Iya ya Pak, kalau menurut saya sebenarnya PBM ini kalau menurut saya yang menyenangkan itu adalah PBM yang dapat mengakomodasikan kebutuhan belajar siswa, seperti penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, metode pembelajaran yang mengakomodasikan gaya belajar siswa, dan serta pembelajaran yang multi arah ya Pak. Iya Bu ya. Berarti saat ini pembelajaran masih terfokus pada satu arah berarti Bu ya? Iya Pak. Dengan kondisi yang saat ini Ibu alami, dengan memperhatikan minat belajar dan nilai ulangan yang ada saat ini, kira-kira ini Bu ya, secara umum, level tingkat keberhasilan siswa dalam menyerap pembelajaran yang Ibu sajikan, jikalah kita ambil rentang 1 sampai 10 lah ya Bu ya. Kira-kira secara umum, di level mana kira-kira siswa-siswa kita saat ini Bu? Kalau secara umum ya Pak, sesuai hasil pengamatan saya, setiap siswa mungkin memiliki level yang berbeda Pak. Namun jika diambil dari nilai rata-rata siswa, kemungkinan berada di level angka 6 sampai 7 itu Pak. Oh iya ya, termasuk rendah juga itu Ibu ya? Iya Pak. Kira-kira nih Bu, harapan Ibu dengan melihat kemampuan siswa-siswa Ibu di kelas, tentu Ibu lebih tahu ya kemampuan siswa-siswa Ibu di kelas. Harusnya siswa-siswa Ibu itu seharusnya berada di level mana? Kalau dilihat dari tingkat kemampuan kognitif maupun keterampilan siswa ya Pak, seharusnya mereka berada di level 9 bahkan 10 itu Pak. Iya ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, apa yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk membantu siswa-siswa di kelas Ibu khususnya agar mereka bisa mencapai level yang Ibu harapkan? Mungkin Pak, saya bisa memperbaiki kualitas mengajar saya. Atau mungkin saya dapat melakukannya dengan mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif, lebih variatif, dan interaktif. Seperti mungkin bisa dengan penggunaan PPT Pak, video pembelajaran, atau menggunakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Seperti mungkin PBL atau role playing, atau mungkin
Sekarang bisa kita menyelipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran, Pak. Jadi sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan rasa senang, konsentrasi, dan semangat, Pak. Wah, ide yang sangat bagus itu Ibu ya. Bagus sekali saya rasa untuk diuji coba di kelas Ibu ya Bu. Iya. Perihal tentang menjadi guru yang dirindukan, ini menarik nih Bu. Menjadi guru yang dirindukan. Kira-kira ini Bu, guru-guru yang dirindukan siswa itu apa yang kira-kira mungkin Ibu lakukan untuk mewujudkan itu Bu? Mungkin saya bisa memulainya dengan berdiskusi dengan siswa tentang pembelajaran, seperti apa yang mereka harapkan. Lalu dari situ saya bisa menganalisis kebutuhan belajar siswa. Dan mungkin Pak, saya juga bisa menjalin komunikasi yang ramah, santun dan humanis dengan siswa. Dan bisa juga menjadi sosok orang tua yang bisa melayani siswa dengan penuh kasih sayang. Mungkin begitu juga itu, Pak. Ya. Ini menurut Ibu ini ya, bagaimana kira-kira langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, yang mengakomodasi kebutuhan siswa secara penuh atau holistik, yang nantinya akan berdampak kepada meningkatnya minat dan hasil belajar siswa. Dari situ ya Pak, saya akan melakukan komunikasi yang efektif bersama siswa tentang model-model pembelajaran yang mereka sesuai, yang sukai gitu ya Pak, yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Melakukan asesmen diagnostik sebelum merancang program pembelajaran, untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, atau menyiapkan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Dan salah satunya dengan menghadirkan media-media digital yang diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. Atau saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan memperhatikan gaya belajar siswa secara masing-masing, Pak. Wah, keren. Saya sangat terkesan sekali dengan planning yang Ibu jabarkan. Saya yakin Ibu dapat melakukan perubahan yang signifikan. Saya yakin setelah melakukan planning-planning ini. Dari beberapa rencana yang Ibu jabarkan tadi, seperti menghadirkan media-media digital, PPT, ice breaking. Dari beberapa rencana tersebut, kegiatan apa, program apa, planning apa mungkin yang menjadi prioritas utama yang akan Ibu implementasikan? Pertama, saya terlebih dahulu akan membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan seluruh siswa. Lalu Pak, setelah itu, saya akan membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, yang beranjak dari hasil asesmen diagnostik. Setelah itu, saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang inovatif, variatif, serta interaktif. Baik dalam hal pemilihan media ataupun bisa dengan metode pembelajaran. Wah, kira-kira nih Bu ya. Iya Pak. Kapan itu bisa dimulai Bu? Dan pihak-pihak mana saja yang mungkin bisa membantu Ibu? Saya rasa besok sudah bisa saya mulai ini Pak. Saya akan berkolaborasi dengan seluruh pihak sekolah, seperti siswa, teman sejawat, tak lupa kepala sekolah Pak, untuk memastikan rencana yang akan saya buat ini bisa berjalan dengan baik. Ya, mantap kali ya Bu ya. Berbicara kita tentang komitmen Bu, kira-kira bagaimana komitmen Ibu dalam memastikan bahwa rencana ini dapat terlaksana dengan baik? Iya ya Pak, kalau saya akan bekerja sama dengan teman sejawat untuk mengobservasi pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan, untuk melihat perkembangan Pak, pembelajaran yang saya lakukan. Setelah itu meminta umpan balik tentang hal-hal yang harus dikaitkan untuk masa depan yang akan datang. Oh iya ya, jadi umpan balik itu bisa Ibu gunakan untuk perbaikan dan refleksi Ibu sendiri ya? Iya Pak, lebih ada tingkatannya lah nanti akan Pak. Oh iya,
Begitu juga ditingkatkan dengan lagi. dengan siswa kita ya Bu ya. Bisa juga Iya, diminta nanti umpan baliknya Bu ya. iya Pak. Ya, kita sudah berbicara banyak tentang permasalahan yang sudah Ibu utarakan dan beberapa solusi. Saya lihat solusi yang sangat keren sudah hadir nampaknya Iya dari Pak. dalam rangka mengatasi masalah yang Ibu alami. Nih kira-kira nih dari pertemuan ini, kira-kira apa yang mungkin bisa Ibu simpulkan? Saya merasa menemukan kekuatan baru, Pak, dalam diri saya untuk mengatasi masalah yang saya alami ini. Dan saya lebih bersemangat melalui pembicaraan atau rencana yang akan saya buat dan bisa saya terapkan, Pak, selanjutnya. Oh, gitu ya. Oh, baiklah Bu. Sepertinya ini Bu, kita sudah di penghujung waktu. Oh, Saya, iya, Pak. iya, saya sangat antusias pengen dengar cerita bagaimana hasil implementasi dari rencana yang Ibu jabarkan tadi. Mudah-mudahan di pertemuan akan datang ada sesuatu yang wah yang mau saya dengar atau kemajuan-kemajuan yang sudah Ibu dapatkan dari rencana ini. Terima kasih Bu, senang membantu dan berbagi pengalaman serta berkolaborasi pada hari ini. Iya, Pak, sama-sama. Terima kasih kembali ya, Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Irwandi. Waalaikumsalam Bu Asni. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Syukur Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari ya Pak. Iya Bu, Ibu bagaimana kabarnya? Sehat juga kah? Alhamdulillah sehat Pak. Keluarga kemana? Baik? Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Sehat ya. Iya Pak, jadi begini, saya dengar ada yang masalah yang mau Bapak sampaikan ini. Kira-kira masalah apa itu Pak Irwandi? Iya Bu Asni. Sudah lama sebenarnya ingin menghubungi Bu Asni, tapi waktu kemarin-kemarin agak ragu juga, tapi saya sempatkan juga, saya beranikan diri juga untuk menghubungi Bu Asni. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bertemu. Memang nih Bu Asni, beberapa minggu ini saya bingung. Bingung ada siswa saya di kelas lah khususnya bernama Zikri. Di sekolah sering kali terlambat Bu. Saat saya tanya Bu, ada saja alasannya. Ada alasan kalau nggak salah waktu itu Bu, kendaraannya tak ada, terlambat bangun tidur, kecapean kerja, karena setelah pulang sekolah harus cari berondolan, sawit, dan ke sekolah pun sepertinya malas Bu, karena saya lihat ada permasalahan keluarga seperti orang tuanya bertengkar. Dan di kelas saya amati semangat dan minat belajarnya pun kurang itu. Seringkali saya temui itu anak ini tertidur, akan mengantuk, padahal baru datang itu Bu. Iya. Dan saya khawatir Ibu, kalau ini berlanjut, ini akan berdampak kepada siswa-siswa yang lain, karena beberapa siswa saya lihat sudah mulai terganggu, karena terutama teman satu bangkunya Bu, karena sering tidur. Saya khawatir nanti teman-temannya juga ikut-ikutan itu Bu. Dan saya perhatikan juga beberapa hasil ulangan lah. Beberapa hari ini, beberapa minggu yang lalu, itu jauh sekali menurunnya Bu. Tidak seperti biasanya. Saya di 2 hari yang lalu, kalau tidak salah ya Bu ya, sudah saya coba untuk menghubungi orang tuanya via telepon. Jadi hasilnya bisa saya tanya, memang anak ini
bekerja setelah pulang sekolah, Bu, khususnya mencari berondolan, khususnya untuk membantu ekonomi keluarganya. Ya memang Hmm. pengamatan saya ini keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu. Kedua, karena sering ada cekcok di rumah, jadi anak ini Mhm. nggak betah di rumah, Bu. Jadi sering keluar malam. Jadi kadang pulangnya sudah jam 10, jam 11 malam, dan akhirnya bangunnya kesiangan sehingga terlambat sampai di sekolah. Itu kira-kira masalahnya ya, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Tentu kejadian ini sangat kurang baik untuk siswa itu sendiri. Apalagi Bapak sebagai gurunya di kelas ya kan, Pak? Iya, Bu. Kadang pun saya jadi bingung mau saya apakan anak ini. Jadi Hmm. begitu khawatir saya dengan melihat apa anak ini. Karena anak ini termasuk anak yang berprestasi loh, Bu. Oh, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Pak dari perbincangan ini. Jadi Bapak menghadapi masalah tentang salah satu siswa yang bernama Zikri, yaitu terlambat ke sekolah, bahkan tertidur di kelas. Jadi ini permasalahannya bisa mengganggu siswa yang lainnya. Mungkin karena begitu, apalagi Bapak bilang tadi dia pulang sekolah sambil kerja juga ya Pak. Hmm. Jadi khawatirnya Bapak kena ke siswa yang lain dan nilainya pun menurun ya kan Pak? Iya, Bu. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang ingin Pak Irwan didapatkan ini? Iya nih, Bu. Saya betul-betul bingung dan Mm-mm. sedikit frustasi juga, Bu. Jadi melalui kesempatan ini saya ingin mendapatkan pencerahan ataupun umpan balik atau kolaborasi ataupun solusi yang mungkin dapat saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya khawatir, Bu, karena kalau saya biarkan ini, khawatir nanti pas saat ujian semester anak ini tidak dapat atau tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga berpengaruh terhadap nilai lapornya nanti, Bu. Oh, jadi menurut Pak Irwandi juga, apakah kasus Jikri ini, tadi Bapak menyebutkan permasalahannya timbul dari keluarganya, juga berpengaruh dari prestasinya. Itu bagaimana itu Pak menurut Bapak? Iya, Bu, sejauh yang saya perhatikan dengan eh, melakukan wawancara secara individu dengan anak ini, Bu. Memang faktor keluarga memang juga berpengaruh karena anak ini kalau dibilang terpaksa juga itu untuk membantu orang tua khususnya dalam hal bidang ekonomi. Sehingga pola belajar anak ini menjadi terganggu. Yang seharusnya anak ini bisa belajar pada sore hari, mengerjakan PR. Mereka harus pergi ke kebun-kebun sawit, nyari berondolan. Ditambah lagi faktor yang tadi saya sebutkan, Bu. Entah faktor keluarga, salah satunya itu sering terjadi itu, apakah dibilang itu cekcok ya, sesama ayah dan ibunya. Sehingga kadang mengganggu kepada psikologi mereka jadi sering keluar malam, Bu, karena mungkin tidak betah di rumah. Hmm. Iya, jadi Pak, dari kasus ini, apa yang akan Bapak lakukan agar siswa ini tidak terlambat lagi ke sekolah dan tidak mengantuk lagi di kelas, Pak? Iya, Bu. Saya sudah jauh-jauh hari sudah memikirkan beberapa solusi nih kira-kira, Bu. Nanti Ibu bisa nanti berikan umpan balik. Yang pertama mungkin saya akan melakukan atau mengundang orang tua tersebut ke sekolah, Ibu. Hmm. Jika nantilah undangan itu mungkin karena kesibukan atau yang lain, saya berinisiatif untuk datang menemui anak ini di rumah. Tujuan saya pertama agar bisa berbincang-bincang, berdiskusi lah khususnya dengan orang tua, menyampaikan keadaan real yang dialami anak ini di sekolah. Mungkin dengan menyampaikan
Dia sering mengantuk, sering tertidur, prestasinya menurun. Iya. Karena begini Bu, bagaimanapun secara waktu lah Bu ya. Ini anak ini waktunya di sekolah hanya 4 jam kalau efektifnya itu. Sedangkan selebihnya itu di rumah. Dan saya juga ingin ini, kalau setelah nanti pertemuan itu terjadi, saya ingin mengetahui masalah realnya itu seperti apa. Sehingga nanti jika memanglah faktor ekonomi, faktor seperti kebiasaan begadang atau pertengkaran orang tua, saya ingin membangun suatu komitmen bersama dengan orang tua dan juga anak ini sendiri khususnya, bagaimana keadaan ekonomi itu, keadaan permasalahan yang ada di rumah tangga tidak mengganggu kepada hak anak untuk belajar. Dan begitu juga dengan anak, bagaimana nanti komitmen yang akan saya buat itu, bagaimana bisa mengatur kapan anak ini harus keluar, kapan anak ini bisa bermain, kapan anak ini bisa harus istirahat atau tidur lebih awal. Mungkin itu yang dapat saya diskusikan, karena kalau itu mungkin dapat saya kerjakan dan komitmen itu bisa terjadi, saya rasa prestasi anak ini insya Allah dengan melihat kemampuannya akan naik kembali. Jadi menurut Bapak ini ya Pak, level dari hasil nilai ulangan ataupun kedisiplinan siswa ini, jika kita memakai skala 1 sampai 10, kira-kira di level angka berapa ini Pak? Iya Bu, setahu saya ya Bu ya, karena anak ini sudah hampir satu semester ini bersama saya. Seharusnya ini anak yang termasuk berprestasi dalam bidang akademik. Bahkan dia dulu sebelum ada permasalahan ini anak ini sering menjadi tutor bagi teman-temannya. Bersemangat, kalau datang ke sekolah itu selalu bersemangat. Namun sekarang ini saya lihat kalau untuk skala level sangat jauh menurun. Saya perkirakan di angka 4 sampai 5 kira-kira. Wah, ini sudah termasuk angka yang level nilainya rendah ya Pak? Iya Bu. Ya itu Bu Asmi, makanya prihatin kali saya melihat anak ini. Iya. Jadi, harapan Pak Irwandi setelah melihat level angka nilai daripada siswa atas nama Zikri ini, Bapak berharap siswa ini berada di level angka berapa ini Pak? Kalau berbicara tentang angka ya, kalau patokannya adalah kemampuan kognitif ataupun kecerdasan si anak ini, iya Pak. Angka 9 sampai 10 rasanya hal yang wajar bagi anak ini mendapatkan itu. Karena anak ini memang dari awal saya bilang tadi, memang termasuk anak yang berprestasi, anak yang punya potensi dalam bidang akademik. Kalau seperti itu ya kan Pak, yang Bapak bilang berprestasi. Jadi apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan agar kenaikan level nilai daripada siswa tersebut bisa bangkit lagi atau lebih tinggi lagi gitu ya Pak, meningkat? Iya, yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi Bu. Pertama saya akan memanggil melalui surat mungkin Bu ya. Terus berkonsultasi dengan rekan sejawat tentang bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan secara adil bagi anak dan adil juga bagi orang tua, dan khususnya kalau untuk pembelajarannya mungkin agar dia tidak mengantuk, mungkin saya bisa menyelipkan permainan-permainan mungkin yang dapat menghilangkan rasa ngantuknya di kelas itu. Ide yang bagus itu Pak Irwandi. Saya juga setuju Pak.
Oh, boleh Bapak terapkan. Apalagi Pak Irwandi berinisiatif mengajak orang tuanya untuk berbincang agar siswa atas nama Zikri ini lebih semangat lagi ya kan Pak belajarnya. Jadi kapan kira-kira Bapak bisa mengundang orang tuanya ini Pak? Iya Bu, saya memang sudah betul-betul punya niat untuk mengundang orang tuanya. Insya Allah di hari Senin atau minggu depan saya akan berikan suratnya dan menitipkannya kepada Haji Zikri agar disampaikan kepada orang tuanya. Dan juga sebelum surat itu sampai ke orang tuanya, saya sudah konfirmasi dulu mungkin ke orang tuanya melalui via telepon agar anak ini betul-betul orang tua khususnya Bu ya, betul-betul dapat meluangkan waktunya untuk berdiskusi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, untuk mencari solusi bagaimana faktor ekonomi ini tidak mengganggu pola belajar anak, bagaimana kebiasaan bergadang sampai larut malam tidak mengganggu kegiatan belajar mengajarnya di sekolah. Mungkin saat ini itulah yang akan saya kerjakan dalam waktu dekat ini. Oh iya Pak. Jadi untuk menyukseskan rencana yang akan Bapak lakukan ini, kira-kira pihak mana saja yang akan Bapak libatkan ini Pak? Pertama tentu orang tua ya Bu ya. Iya. Dan kebetulan di sekolah juga ada guru BK, saya akan berkonsultasi juga, rekan sejawat mungkin, dan berbagi pengalaman tentang bagaimana menangani anak-anak yang mempunyai masalah seperti ini, dan tentunya juga dengan kepala sekolah bagaimana mungkin kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh sekolah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oh iya Pak, jadi kira-kira lah ini ya Pak, kira-kira apalah yang dapat Bapak simpulkan dari perbincangan kita tentang kasus salah satu siswa ini atas nama Zikri ini Pak? Tentu setelah berbincang dengan Bu Asni khususnya dengan cerita kita pada hari ini, saya melihat sudah ada titik cerahnya nih Bu. Oh. Saya sudah melihat apa yang sudah saya kerjakan, yang akan saya kerjakan, dan saya yakin kalau rencana yang saya utarakan tadi dapat terlaksana dengan baik, saya yakin nanti permasalahan ini akan cepat selesai, si Zikri kembali sekolah seperti biasanya, dan saya pun juga akan bersemangat lagi untuk mengajar di kelas. Baiklah Pak Irwandi, sepertinya kita sudah berada di ujung perbincangan ini Pak. Saya sangat ingin kita berbincang lagi setelah Pak Irwandi ini ya melaksanakan rencana dari kasus atas nama siswa Zikri. Mudah-mudahan hasilnya baik ya Pak dari rencana yang Bapak buat ini. Insya Allah doa Bu Asni saya harapkan mudah-mudahan ya Bu ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga nih Bu Asni karena sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah ataupun curhatan saya, dan saya senang sekali bisa berkolaborasi bila bisa berdiskusi dengan Bu Asni hari ini. Iya Pak, sama-sama Pak. Mudah-mudahan rencana dari Bapak, komitmen yang akan Bapak buat mudah-mudahan terlaksana. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Pak. Terima kasih kembali.